Kita langsung saja ke yang kognitif yang butuh analisa. Nggak jadi saya review ya fisiknya ya, dibaca sendiri karena hanya merupakan data. Baik, sekarang kita bahas tentang masa anak usia 2 sampai 6 tahun. Ini menarik sekali. Apa yang menarik Bu di sini? Karena kita membahas tentang kognitifnya. Nggak banyak orang tahu kalau nggak baca bukunya, kalau nggak baca psikologi. Kenapa anak-anak cenderung punya pikiran seperti itu ya misalnya. Kenapa ya anak-anak kok suka ya main boneka-bonekaan? Kenapa suka main kuda-kudaan? Kenapa ya dulu waktu anak-anak kok saya tuh suka apa namanya jadi guru-guruan ya atau menyukai berbagai mainan itu memang apa itu yang ada di pikiran anak-anak itu apa? Nah, itu yang akan kita bahas ya kali ini ya. Harapannya kalian tadi sudah sempat nonton uh, apa YouTube-nya. Bahasanya Inggris Bu ya, enggak apa-apa, tapi nanti dengan saya jelaskan lagi di sini kan bisa lebih punya background knowledge, lebih paham ya. Karena memang ya saya nyari yang bahasa Indonesia nggak ada yang menarik videonya ya. Eh, Perkembangan kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif itu secara umum berarti hal-hal yang terkait dengan potensi intelektual kita. Ya, ya tentu terdiri dari pengetahuan, penerapan, analisis, menganalisa. Oh, kalau A pasti sama B. Jadi silahkan kalau kalian biasanya sangat familiar dengan kata analisis itu adalah ketika disuruh mata kuliah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Silahkan dianalisa kalimat ini benar apa salah. Oh, kalimat bahasa Inggris. He study. Loh, kok he study? Benar apa enggak salah? He study English. He study English, benar enggak ya? Oh, enggak Salah. benar, salah. Harusnya studies misalnya gitu ya. Harusnya ada ES. Bisa itu namanya analisa. Jadi apa ya mensinkronkan, mengelompok-kelompokkan ya. Jadi kalau kemampuan tahu kalau penyebab ini akibatnya ini ya, problem solving itu terkait betul sama analisa. Ya, kalau punya masalah A, solusinya B. Kenapa terjadi A? Oh, karena B ya. Oh, nggak mungkin toh karena B. Kenapa ya? Ya itu adalah analisis. Terus sintesis itu menyimpulkan dan evaluasi itu mengevaluasi dan menilai benar salah ya sesuai atau tidak cocok dengan fakta atau tidak. Ini adalah kemampuan kognitif itu seperti ini. Nah, yang kita bahas sekarang adalah kemampuan kognitif anak, bukan kemampuan orang dewasa seperti kalian, tapi anak-anak itu pun anak-anak usia awal ya, usia perkembangan awal atau usia praoperasional konkret kalau menurut Piase gitu ya. Jadi usia 2 sampai 6 1 sebenarnya 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau Piase mengelompokkannya bukan 1 2, makanya saya kasih 2. Karena saya berpatokan pada Piase ya. Ini 2 mulainya karena 0 sampai 2 tahun itu perkembangan kognitifnya berbeda. Dia pakai sensorik motorik. Jadi anak usia 0 sampai 2 tahun cara belajarnya itu berbeda dengan anak usia 2 sampai 6 tahun. Kalau usia 0 sampai 2 tahun itu cara belajarnya dengan sensorik motorik. Artinya dia itu belajar dari sense, five sense, indera ya, dari kelima inderanya. Jadi dengan merabanya, dengan apa yang dilihatnya, didengarnya gitu ya, disentuhnya begitu, bahkan dimasukkan ke mulutnya ya. Anak-anak usia sebelum 2 tahun kan suka itu memasukkan apapun di mulutnya ya, pengen mencicipinya. Itu cara dia belajar itu ya. Makanya mainan-mainan itu pasti ada ada kode yang aman untuk anak ya. Standar nasional ya, harus cari yang ada walaupun murah tapi ada enggak itu standarnya ya, standar nasional. SNI-nya ada enggak? Kalau enggak ada SNI-nya jangan dibeli, bahaya. Kadang barang-barang kalau masuk ke mulut anak bisa beracun dan sebagainya. Jadi beli mainan apapun lihat ada standar nasionalnya enggak ya. Nah, ada SNI-nya enggak, standar nasionalnya enggak, standar internasional enggak gitu. Karena memang cara belajar anak itu dengan sensorik
motoriknya, begitu ya. Sekarang kita bahas yang ini tadi. Perkembangan kognitif anak ya. Sekarang ke perkembangan kognitif anak. Tadi tahu perkembangan kognitif itu seperti itu, ya. Ya, langsung saja yaitu masa anak-anak itu dibagi menjadi dua anak, teman-teman. Jadi masa periode awal yaitu 2 sampai 7 tahun. Kemudian masa periode akhir 7 sampai matang secara seksual yaitu masa puber 12 tahun. Itu kurva normal. Ada usia sekarang ini ya. Usia sekarang kok ada ya Bu? Saya di SD anaknya ponakan temennya ponakan saya, yaitu ada kelas lain yang nanya. Itu temennya ponakan saya sudah haid. Lah, berarti dia sudah puber Bu, sebelum 12 tahun ya. Berarti dia sudah bukan anak-anak dong Bu, sudah berakhir masa anak-anaknya. Kenapa ya Bu penyebabnya? Kenapa bisa secepat itu? Apa faktor-faktornya? Gitu ya. Oke, tapi secara kurva normal itu yang namanya anak-anak itu ya sampai 12 tahun normalnya. Kalau kurang dari itu ya kecepatan, tapi ya itu sudah berarti di luar kurva normal, sudah nggak normal lagi ya. Lah penyebabnya apa? Ya penyebabnya bisa jadi kematangan anak sekarang itu memang cepat teman-teman, karena memang gizinya bagus ya. Terus junk foodnya merajalela, terus apa yang dia lihat ya, apa yang dia dengar ya dari internet, dari TV, dari itu sangat menstimulasi hormon-hormon pertumbuhannya. Makanya cepet ya, apalagi pergaulan lawan jenis sudah tidak seperti dulu ya. Nah, ya berbaur dan aturan-aturannya agak baur gitu ya. Sehingga itu bisa salah satunya yang mempercepat, juga bisa keturunan juga bisa. Keturunan ibunya dulu headnya awal, biasanya anaknya juga awal gitu. Baik, sekarang balik ke sini ya, masa periode awal 2 sampai 7 tahun. 2 sampai 7, kemudian masa periode akhir yaitu 7 sampai 12 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Nah, jadi pada masa 2 sampai 7 tahun bagaimana anak-anak itu berpikirnya itu seperti apa? Anak-anak itu berpikirnya seperti apa? Apa sama dengan orang dewasa? Oh, tentu tidak ya. Lalu seperti apa mereka pola berpikirnya? Menurut Piaget ya, Piaget itu masuk dalam, beliau ahli yang masuk dalam psikologi kognitif ya, tokoh pada psikologi kognitif, aliran kognitif ya. Itu menyatakan bahwa pada tahap praoperasional, jadi bagaimana anak-anak dalam berpikir, yang pertama yaitu masih berpikirnya berupa fungsi simbolis gitu. Apa itu Bu fungsi simbolis? Ya, nanti saya jelaskan. Yang kedua masih berupa pemikiran yang intuitif ya. Ini adalah pada tahap praoperasional, belum operasional konkret, belum nyata, yaitu belum 7 tahun. Nah, ya bagaimana? Apa toh Bu yang dimaksud dengan simbolik? Fungsi simbolis itu seperti apa Bu? Maksudnya adalah pada usia awal anak-anak mereka sudah dapat menggunakan simbol teman-teman. Simbol atau tanda untuk mempresentasikan suatu benda yang tidak dapat dilihatnya. Jadi anak-anak itu berpikirnya itu simbolis. Makanya mereka itu karena kemampuannya masih pada taraf menggunakan simbol, kalau menjelaskan pada anak-anak sangat ditekankan untuk memakai simbol. Misal, loro tambah loro piro? 2 tambah 2 berapa? Itu sangat ditekankan. Ini coba 2 mangga, 1, 2 ditambah 2 pisang. Ini ada berapa? Nah, jadi disimbolkan ada simbolnya. Jangan pernah menjelaskan abstrak atau tidak ada simbolnya. Itu susah dipahami oleh umumnya anak-anak. Karena umumnya anak-anak masih butuh representasi ya dari ya butuh sesuatu yang direpresentasikan. Misalkan Bu, saya ngajar TPQ kata Mas Udin.
TPQ, anak kecil-kecil loh Bu TK nanya surga neraka. Oh, nggak usah bingung kalau tahu ilmu psikologinya ya. Kalau tahu ilmu psikologi gampang. Anak-anak sebelum 7 tahun pemikirannya masih simbolis. Jadi disimbolkan saja, ya, disimbolkan ya. Misalkan Anda mau menjelaskan surga, cari tahu aja apa yang paling dia sukai ya. Apa? Nah, katakan saja bahwa di surga kamu bisa, misalkan dia sangat suka es krim. Bilang aja, oh surga itu kamu di situ bisa apa saja termasuk bisa untuk makan es krim kapanpun kamu mau ya. Kamu mau punya es krim sebanyak apapun itu ada di surga ya. Jadi melambangkan kenikmatan surga dengan simbol, dengan apa? Direpresentasikan dengan benda yang dia kenali, yang dia tahu. Atau nanya neraka misalnya, karena masih simbolis. Ya neraka itu seperti apa toh? Ya, ya simbolkan saja yang mudah difahami. Ya, yo kamu tahu api enggak? Api ya api. Tahu api itu panas ya. Kepegang sedikit aja lecet. Nah neraka itu jauh lebih panas dari api. Ya. Lalu kepegang tuh langsung semuanya terbakar begitu. Nah, bisa seperti itu, bisa lebih dipahami karena disimbolkan ya. Makanya anak-anak ini apa? Saya yang bilang di awal tadi, dia suka mensimbolkan benda-benda ya. Dia suka mobil-mobilan. Itu adalah simbol atau representasi dari mobil beneran. Nah, suka pasar-pasaran, suka dokter-dokteran. Ada ndak yang dulu anak-anak nggak suka begitu? Mbak Ami, Febri suka nggak begitu dulu? Ya, kalau sekarang masih suka kayak gitu ya, berarti masih anak-anak ya. Nggak, sekarang nggak mungkin kalian kok ada Bu suka koleksi mobil-mobilan sampai sekarang ya. Itu kan selalu ada kurva abnormal ya, berarti nggak normal ya. Kalau seusia kalian sukanya mobil beneran dong. Masa Mas Rifci masih suka mobil-mobilan? Ya udah, pasti suka mobil beneran ya. Nah, iya. Nah, itu namanya fungsi simbolis. Jadi kemampuan anak merepresentasikan mentalnya dengan kata, angka, gambar. Jadi kalau anak-anak itu kenapa suka gambar? Yaitu untuk merepresentasikan mental dia. Jadi apa yang dia sedang pikirkan. Makanya sangat butuh digambar. Kalau ngajari anak-anak itu butuh ada gambarnya minimal. Anda butuh sekali menggambar, menerangkan tentang jembatan merah. Itu sangat mudah anak-anak itu kalau digambarkan jembatan di warna merah. Daripada Anda hanya ngomong, ya. Apalagi mengajarkan budaya. Wah, kalau orang dewasa paham ya budaya apa, keluarga itu apa. Tapi kalau anak-anak harus digambarkan. Oh, keluarga itu nih loh, ada ibu, gambar, bapak, anak, ini namanya keluarga kecil. Kalau keluarga besar ada gambar nenek, kakek. Nah, itu namanya masih berpikir yang simbolis. Jadi fungsi simbolisnya ini yang merupakan dominan ya, yang masih sangat dominan untuk merepresentasikan mentalnya gitu ya. Karena simbol-simbol itu bisa apa teman-teman, membantu anak-anak mengingat gitu ya dan berpikir. Jadi membantu mengingat dan berpikir. Ini kenapa ini? Ini kenapa ini ya, gerak-gerak ya, membantu mengingat dan berpikir. Jadi kalau Anda ngajarinya tanpa simbol, susah bagi anak-anak untuk ingat dan berpikir. Sekarang selanjutnya 5 gejala dalam contoh fungsi simbolik. Ibu tadi sudah jelaskan ya. Yang pertama imitasi tidak langsung ya, kayak dokter-dokteran. Ya, ini adalah masak-masakan, ini imitasi tidak langsung. Atau permainan simbolis, mobil-mobilan. Ini gejala dari fungsi simbolis itu kayak gitu. Ada imitasi tidak langsung, ada permainan simbolis, ada menggambar. Menggambar ini sebagai jembatan dari mental dia ya,
Jembatan apa antara yang real dengan antara yang nyata dengan apa yang dia bayangkan gitu ya. Nah, ini digambarkan, namanya menggambarkan ya, berarti ya. Oke, selanjutnya, baik, ini cukup, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, atau terakhir ya, yang kedua ya, itu yaitu bagaimana anak-anak itu berpikir, itu ini agak mengganggu ini Mas Muhammad Saiful, saya ini aja. Ya, bagaimana pemikiran yang intuitif itu teman-teman? Nah, anak-anak itu memiliki pemikiran yang intuitif. Jadi tadi ya, satu simbolis berpikirnya, yang kedua berpikirnya intuitif ya. Pemikiran anak itu masih belum utuh gitu. Kenapa belum utuh? Karena masih melakukan pengoperasionalan yang belum lengkap, penalaran yang belum logis dan masih intuitif serta belum matang. Contohnya mana Bu? Contohnya di video yang saya share. Coba siapa yang sudah tak suruh nyeritakan? Tak kasih poin ya, tak kasih poin. Siapa yang bisa menjelaskan maksud? Jadi maksud video itu, pemikiran anak-anak itu masih kayak gini, masih intuitif. Video yang saya share pada kalian, ya, masih belum lengkap pengoperasionalnya, jadi pikirannya itu loh belum logis ya, belum lengkap, belum betul-betul matang sempurna, sehingga penalarannya belum logis. Makanya dari situ sebelum 7 tahun tuh memang ya sebaiknya tidak dipaksakan untuk belajar hal-hal yang bersifat logika ya. Perkalian itu sudah logika, baca tulis itu sudah logika ya. Boleh tapi dikenalkan saja. Terus masih intuitif serta belum matang ya. Coba siapa yang mau share? Siapa tahu ada yang sudah menyaksikan video tadi, soalnya saya upload sekitar 45 menit lebih awal dari kelas. Mungkin ada yang mau menjelaskan terkait dengan penjelasan saya tentang pengertian intuitif, bahwa anak-anak itu berpikirnya masih intuitif, belum logis loh, belum masuk akal. Siapa? Ya, saya Budin ya, coba. Intuitif itu kayak itu Bu, di luar penalaran gitu, kayak tiba-tiba saya ingin membaca buku, langsung baca gitu tanpa memikir dulu, seperti tanpa memikir rasionalitas lah. Ya betul, itu intuisi namanya, betul, tapi itu intuisi ya. Ini berbeda sama ini masalahnya. Itu intuisi, berarti Mas Saifuddin belum sempat melihat video yang saya share di WA Group. Itu loh, dosen itu begitu ya, lihat jawaban mahasiswa koyoke bener ya, memang bener, tapi itu namanya intuisi, itu mata kuliah dulu yang dia pelajari, atau yang kalian pelajari yaitu mata kuliah ilmu jiwa umum ya. Nah, apa itu perasaan, apa yang dirasa, begitu ya. Itu yang membedakan antara yang baca dengan tidak. Kalau yang baca apa itu perasaan? Perasaan adalah ya kondisi kejiwaan senang dan sedih dalam kodrat dalam derajat tertentu. Itu perasaan. Kalau sudah derajatnya tinggi namanya emosi. Nah, tapi disalahkan apa enggak Bu kalau jawab apa itu perasaan? Apa yang dirasakan? Yalah mesake ono ongkose nulis dikasih poin gitu ya. Ya, oke. Nggak apa-apa, Mas Saifuddin, yang penting aktif ya. Ibu bergurau, nggak apa-apa. Itu namanya intuisi, bukan intuitif. Intuitif itu tadi loh penjelasannya belum logis gitu ya. Nah, ini namanya belum logis. Ini loh penalaran yang belum logis ya. Nanti kalian bisa lihat videonya lagi. Maksudnya kayak apa Bu? Belum logis. Ini maksudnya ya. Nah, dia ya kemampuan akan memahami kekalan itu belum lengkap. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya begini ya. Kekalan itu apa toh Bu? Kekalan itu konsep yang menyatakan bahwa jumlah suatu benda tetap sama meskipun ada perubahan pada unsurnya. Contoh, ya contohnya seperti ini teman-teman. Jadi dia itu memahami kekalan tuh belum genap tuh maksudnya gini. Kalau di bawah usia 7 tahun berdasarkan survei begitu ya,
Nah, berdasarkan surveinya begitu ya. Nah, itu nah, kalian bisa lakukan tuh pada ponakan yang di bawah 7 tahun. Karena ini sudah survei yang dilakukan anak-anak di seluruh sampel anak-anak seluruh dunia. Jadi kalau sebelum 7 tahun, ya kalian punya 2 gelas, misalkan air sirup atau air es atau apapun, pokoknya bersifat kekalan ya, kekalan benda ya. Ya itu 2 gelas, ukurannya gelasnya sama persis. Ah ini aja, 2 gelas, 2 gelas ini ya, misalkan 2 gelas ini isinya sama persis penuh 2 gelas ini sama-sama berisi sirup 2 gelas. Ya, kamu tunjukkan ke anak itu sama ndak? Pasti dia jawab sama. Nah sekarang 1 gelas ini dituang ke mangkok yang besar atau dituang ke gelas yang tinggi, kecil tapi tinggi. Semua air yang ada di gelas ini, yang satu ini. Sementara yang satunya tetap di gelas yang ukurannya segini. Maka ketika ditanya, mana yang lebih banyak? Ya, pasti dia jawabnya yang lebih banyak itu yang di mangkok yang besar atau yang di gelas yang tinggi. Padahal jelas-jelas sebelumnya dia itu ditanya jumlahnya sama enggak sama. Karena gelasnya sama, ukurannya sama. Jelas-jelas di depan mata si anak itu dituangkan di mangkok yang besar. Ya, dengan jumlah yang enggak ditambah atau enggak dikurangi. Dia bilang apa? Ini mana yang lebih banyak? Anak usia di bawah 7 tahun akan jawab yang di mangkok besar, airnya lebih banyak. Atau yang di gelas yang panjang itu yang lebih banyak. Sementara kalau anak usia 7 tahun, dia dengan sigap akan menjelaskan, ya sama jumlahnya, cuma dipindah aja tempatnya. Yang ini tempatnya lebih besar. Atau yang ini gelasnya lebih tinggi. Nah itu videonya udah saya share ke kalian. Gitu. Oh, urung logis ya pikirannya. Namanya anak-anak ya urung logis. Begitu. Ya. Nah, itu contohnya itu seperti itu. Jadi masih intuitif, tapi intuitifnya bukan maksudnya intuisi ya. Hmm. Soalnya intuisi pun Mas Saifuddin juga nggak salah karena intuisi orang yang berpikirnya intuisi itu orang yang intuitif. Tapi intuitif di sini itu maknanya adalah berbeda. Jadi yang dimaknai lebih pada tidak logisnya. Kalau pada orang dewasa bukan tidak logis maknanya, tapi justru dia berarti sering bisa menyimpulkan tanpa analisa, tanpa fakta-fakta tiba-tiba dia menyimpulkan, oh kayaknya rumah ini yang terbaik buat saya gitu. Atau bahkan nggak usah kayaknya, ini loh jodoh yang terbaik buat saya. Loh kok ujuk-ujuk gitu ya. Karena ada intuisi ya. Intuisi berarti karena ada pengalaman sebelumnya atau pengetahuan sebelumnya atau jam terbang melihat udah mencari banyak-banyak calon begitu ya. Nah itu ya mirip-mirip lah. Oke, selanjutnya mereka itu belum bisa berpikir terbalik. Misal, Hani, apa kamu punya teman? Maka Hani menjawab iya. Siapa nama temanmu? Hida. Nah, sekarang Hani ditanya, apa Hida punya teman? Enggak. Loh, kok enggak? Ya temannya. Kalau Hani ya temannya Hida ya Hani itu ya. Begitu. Jadi dia kalau dibalik bingung, enggak bisa ya. Enggak bisa jadi enggak bisa irreversible ya, enggak bisa berpikir terbalik. Baik. Ya ini saya kok AC-nya lupa enggak dihidupin ya. Coba kalian kalau ada komentar atau pertanyaan saya tak hidupin AC dulu ya. Silakan ditulis di chat dulu atau langsung. Bentar teman-teman.
Ya, silakan. Mesinnya kurang dingin, saya tambah kipas. Ayo silakan kalau ada teman-teman. Kalau nggak ada selesai lo kuliahnya lo ya. Mana? Saya stop ya screen-nya ya. Oh ada di chat. Mohon maaf saya tidak bisa on kamera. Oh ya. Oke, kalau nggak ada saya explore sendiri berarti tentang kemampuan kognitif ini. Untuk anak-anak ya. Jadi anak-anak itu kalau ada ini saya senang bahas kesalahan karena kalian jarang melihat di buku itu dijelaskan. Tapi ini berdasarkan kayak dapat informasinya dari seperti kayak dari ikut kegiatan apa ya namanya seminar-seminar parenting dari para ahli psikologi. Jadi ada orang tua yang sangat ketakutan anaknya itu pelit karena dia lihat anaknya masih usia 3 tahun ya. Usia 3 tahun. Enggak mau berbagi sama sekali. Mainannya banyak, dipinjem satu aja nggak mau dia. Terus apa yang dilakukan oleh orang tua ini? Karena orang tua ini tidak punya ilmu psikologi. Dia paksa itu anaknya untuk berbagi. Dia paksa itu. Ya. Takutnya kalau anaknya itu nanti jadi pelit gitu loh. Nah, padahal ya harusnya tidak boleh memaksa anak itu untuk berbagi karena anak usia sampai 5 tahun itu belum paham konsep berbagi. Mereka masih egosentris, masih fokus pada dirinya sendiri. Ya, mereka nggak paham konsep itu. Jadi kalau mau pengen anaknya itu dermawan, maksudnya mau berbagi ya, masa sama adiknya lu nggak mau. Itu caranya dicontohkan langsung terus-menerus dengan sabar. Diajak anak itu misalkan ya seperti yang diajarkan Rasulullah kan, satu di pangku di kiri, satu di pangku di kanan. Dia berbagi ibu antara adik sama kakak. Itu sudah contoh berbagi itu. Atau misalkan makan bersama ya, dia disuruh yang bagi-bagi. Itu sudah berbagi itu ya. Nggak bisa dipaksakan, nggak bisa karena kemampuan logikanya belum sampai ke situ, kemampuan kognitifnya belum. 5 tahun itu baru dia paham konsep berbagi karena sudah nggak egosentris lagi. Kalau anak-anak usia di bawah 5 tahun ini begitu, kalau kenapa Bu kok tidak di bawah 7 tahun? Karena usia 5 tahun itu asal sudah dilatih itu ke atasnya bisa lebih matang ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana Bu mengajarinya yang benar kalau nggak dipaksain aja, kasih aja adiknya gitu kan? Kadang ibu kan sebel ini misalnya kakaknya usia 4 tahun, adiknya usia 2 tahun kan itu banyak ya terjadi. Oh, adiknya minta dipaksa aja tuh kakaknya untuk ngasih mainannya ke adiknya. Ini adikmu disuruh paham. Ini adikmu lah. Ini saya nggak paham sih mana. Ini mesti nggak tahu ilmu psikologinya. Ini nggak boleh dipaksa. Nanti malah dia jadi fobia. Maksudnya dia malah tidak jadi anak yang dermawan. Malah dia jadi bisa jadi malah bagi dia berbagi hal yang sangat tidak menyenangkan karena pengalaman masa kecilnya dipaksa harus ngalah sama adiknya kan. Jadi yang benar yaitu tadi hanya satu-satunya dicontohkan. Bahkan kalau si adik mau minjem mainan kakak ini harus izin kakaknya. Kak, adik kasihan ya kak ya, dipinjemi ya kak ya, kamu berbagi ya. Kalau kakaknya masih belum mau, nggak boleh dipaksa. Karena memang dia masih egosentris. Berarti pencontohannya kurang, pembiasaannya masih kurang. Terus dibiasakan, dicontohkan. Lah nanti adiknya nangis ya, itu urusan Anda. Ya, kamu ajaklah adiknya atau kamu beliin atau Anda belikannya 2 ya. Ini teman-teman kalau udah punya anak nanti belikannya 2, satu untuk adik, satu untuk kakak. Ya nggak boleh kakak harus selalu ngalah gitu, apalagi di usia yang itu nggak boleh secara psikis. Nah pentingnya psikologi itu kayak gitu teman-teman. Jadi kalian tahu ilmunya.
Oh, itu nggak bagus untuk perkembangan psikis dia. Ya, ini siapa yang mengatakan? Ibu Eli Risman ya. Banyak referensi yang menyatakan eh, berbagi itu konsep berbagi baru dipahami oleh anak sesudah 5 tahun karena sebelum itu masih egosentris. Egosentris itu apa? Yang dipikirin hanya dirinya sendiri. Kalau dia nggak mau ya nggak mau, nggak suka ya nggak suka, gitu ya. Egosentris lagi saya contohkan anak yang pemikirannya itu masih tadi simbolis, kemudian masih intuitif, belum logis, gitu ya. Terus tambah lagi itu tadi secara kejiwaannya ya tadi masih egosentris itu. Egosentris itu bisa terkait dengan yang dipikirkan, ya makanya saya jelaskan karena dia berpikirnya ya itu tadi belum tahu konsep berbagi, belum bisa menerima konsep itu, jadi belum mengerti. Dipahamkan juga belum levelnya itu. Ya, kalaupun bisa itu dengan cara betul-betul dibiasakan dan dicontohkan terus-menerus, tidak boleh dipaksakan. Sama dengan anak yang belum logis itu ya, ada kubangan air. Ini anak-anak TK ini sedang berkumpul. Ada kubangan air. Terus ada temennya ya lari-larian di situ gitu ya. Kemudian dia lari di kubangan air itu dan kubangan air itu nyiprat ke dia gitu misalnya. Itu nyiprati teman-temannya. Jadi ada kubangan air, ada anak-anak TK kumpul, ya. Kemudian dia lari, kubangan air itu ngenai teman-temannya, tapi dia nggak akan ngaku kalau oh itu karena saya. Ya karena tadi pikirannya belum logis tadi. Tapi itu bukan salah saya, itu salahnya teman-teman gitu. Ya, sama kalian pun kalau masih egosentris, masih ke bawah egonya, egois. Kan ada tuh mahasiswa tapi masih egois. Ya itu bukan urusan saya. That's not my problem gitu ya. Itu urusan dia gitu. Aduh, itu loh ada temenmu, kasihan dia. Itu bukan urusan saya. Ya, dia kan punya orang tua. Dia kan bisa minta orang tua. Nah, itu namanya egois ya. Kalau ke anak egosentris, fokus ke diri sendiri. Kalau egois itu bisa ke tidak hanya anak-anak yang usia di bawah 7 tahun, tapi itu ke orang dewasa karena itu merupakan sifat, yaitu sifat egois. Baik teman-teman, ya sampai sekarang sudah nggak ada yang nanya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.